Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Uyuni, NIM 1262052111072 dari kelas PGMI 4D. Baik, di sini saya akan menganalisis mengenai prota, promes, silabus, dan RPP. Apa itu prota? Prota atau program tahunan adalah susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun komponen prota yang pertama satuan pendidikan, 2 mata pelajaran, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat tahun pelajaran, yang kelima kompetensi inti, yang keenam kompetensi dasar, yang ketujuh indikator, yang kedelapan materi pokok, yang kesembilan alokasi waktu, dan yang terakhir keterangan. Langsung saja saya akan menganalisis prota. Pada prota ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pada prota ini antara lain: 1. Di dalam prota ini belum menuliskan kompetensi inti seperti KI1, KI2, KI3, dan KI4. Yang kedua, tidak ada kolom untuk keterangan karena biasanya keterangan dituliskan di sebelah alokasi waktu. Yang ketiga, penulisan mata pelajaran di sebelah indikator seharusnya ditulis materi pokok saja. Yang keempat, tidak ada tempat tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas pada bagian bawah kolom. Nah, adapun kelebihan pada prota ini diantaranya yang pertama, pada bagian komponen identitas itu menurut saya sudah lengkap. Yang kedua, penyusunan protanya sudah cukup bagus. Yang ketiga, penulisan pada kompetensi dasarnya seperti 3.1 dan 4.1 sudah bagus karena komponen indikator dapat menyesuaikan dengan benar seperti 3.1.1 dan 4.1.1. Adapun solusi untuk kekurangan pada prota ini yaitu 1. Disarankan untuk lebih memperhatikan komponennya, dan yang kedua, selalu mengecek ulang hasil prota yang dibuat agar dapat mengetahui mana yang kurang benar sehingga dapat diperbaiki. Baik, selanjutnya yaitu promes atau program semester adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Adapun komponen promes, yang pertama satuan pendidikan, 2 mata pelajaran, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat tahun pelajaran, yang kelima kompetensi inti, yang keenam kompetensi dasar, ketujuh indikator, kedelapan alokasi waktu, yang kesembilan bulan yang terperinci per minggu, dan yang terakhir keterangan. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis promes. Pada promes ini juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pada promes ini yang pertama, pada komponen identitas masih kurang mencantumkan mata pelajaran. Yang kedua, kurang menuliskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Hal ini menjadikan promes ini kurang lengkap. Dan yang terakhir, pada bagian sebelahnya kolom, bulan itu seharusnya ada kolom bagian keterangan. Dan yang selanjutnya, adapun kelebihan pada promes ini. Yang pertama, kolom sudah bagus. Yang kedua, sudah menuliskan dan mencantumkan tempat tanda tangan untuk kepala sekolah dan guru kelas. Lalu untuk solusi dari kekurangan pada promes ini, yang pertama diharapkan untuk lebih teliti dalam penulisan promes, dan yang kedua lebih memperhatikan komponen-komponen yang ada pada promes sehingga dapat menghasilkan promes yang diinginkan dan lebih baik. Selanjutnya silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun komponen silabus, yang pertama identitas, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima kegiatan belajar, yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir sumber bahan alat. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis silabus. Pada silabus ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pada silabus ini yang pertama, pada bagian komponen identitas untuk penulisan nama madrasah dan mata pelajaran itu kebalik. Seharusnya nama madrasah di atas dan mata pelajaran di bawahnya.
Yang kedua, tahun pelajaran juga belum dicantumkan. Yang ketiga, kurangnya pada komponen indikator belum dicantumkan atau belum dituliskan. Dan yang terakhir, belum menuliskan kolom pendidikan penguatan karakter. Adapun kelebihan pada silabus ini yaitu yang pertama sudah mencantumkan dan menuliskan tempat tanda tangan untuk kepala sekolah dan guru kelas. Yang kedua, untuk penulisan dan penyusunan kolomnya sudah bagus. Lalu, adapun solusi dari kekurangan pada silabus ini yang pertama, lebih teliti lagi dalam pembuatan silabus. Dan yang kedua, diharapkan untuk memperhatikan komponen-komponen pada silabus. Baik, selanjutnya rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Adapun komponen RPP, yang pertama satuan pendidikan, yang kedua mata pelajaran, tema atau subtema, yang ketiga kelas dan semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh kompetensi inti, yang kedelapan kompetensi dasar dan indikator, yang kesembilan materi pembelajaran, yang ke-10 metode, 11 media, 12 sumber belajar, yang ke-13 langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Baik, yang terakhir saya akan menganalisis RPP. Pada RPP ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan pada RPP ini diantaranya yang pertama, kurangnya penulisan pada komponen yaitu komponen inti belum dicantumkan. Yang kedua, pada bagian metode seharusnya ada pendekatan. Yang ketiga, pada komponen kegiatan pembelajaran di bagian pendahuluan seharusnya diperinci lagi. Yang keempat, pada bagian komponen media dan sumber itu seharusnya penulisannya disendirikan atau dikelompokkan secara sendiri-sendiri, dan kurangnya pemilihan media yang menarik sehingga menyebabkan siswa cepat bosan di kelas. Yang terakhir, penulisan dan penyusunan RPP ini kurang benar dan kurang rapi sehingga membuat bingung pembaca. Adapun kelebihan pada RPP ini yaitu terdapat tempat tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas. Adapun solusi untuk kekurangan pada RPP ini yaitu yang pertama, buatlah RPP semenarik mungkin sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, lebih memperhatikan dan meneliti kembali pada komponen yang ada di dalam RPP. Baik, itu tadi analisis mengenai prota, promes, silabus, dan RPP menurut saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.